grenade. Why are you gonna do that? It's just insanity. Feels right. Cool tingling. Horasle, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah film yang berjudul 22 Jump Street. Film yang dirilis pada tahun 2014 ini merupakan sequel dari film sebelumnya yang berjudul 21 Jump Street. Sebelum masuk ke pembahasan alur cerita filmnya, saya ingin merangkum sedikit cerita dari film yang sebelumnya. Smith yang merupakan murid cupu sering dibully oleh Jenko yang merupakan murid gaul di SMA mereka. Beberapa tahun kemudian, Smith yang ahli dalam urusan otak tetapi lemah dari segi fisik pun berjumpa kembali dengan Jenko yang hebat dari segi fisik tapi lemah untuk urusan otak di Akademi Kepolisian dan lulus bersama. Misi mereka sebagai polisi baru adalah menyamar menjadi murid SMA. Smith memiliki nama samaran Dog, sedangkan Jenko menjadi Brad. Lalu mereka berdua pun berhasil menangkap seorang gembong narkoba bersama pengedarnya, yakni guru mereka sendiri yaitu Pak Walters dan teman mereka sesama murid SMA yang bernama Eric. Setelah berhasil menyelesaikan misi mereka, Smith dan Jenko pun kembali diberikan tugas oleh kapten mereka yang ada gila-gilanya bernama Dixon untuk menyamar menjadi anak kuliahan untuk menangkap pengedar narkoba yang berada di kampus yang akan mereka masuki tersebut. You two sons of bitches are going to college. Lalu langsung saja, ini dia alur cerita dari film 22 Jump Street. All around you. Turn down for what? Let's do this. Surprise. There's two more Turn arms. down for what? Film dibuka dengan memperlihatkan Smith dan Jenko yang sedang menyamar menjadi anak apang Meksiko yang hendak membeli narkoba untuk menangkap sang gembong narkoba yang bernama The Ghost. In the barrio, sleepy. He like the Mexican Wolverine and shit. Setelah sedikit berbicara dengan para anak buah The Ghost pun meminta Smith dan Jenko untuk memeriksa barang seludupan yang akan mereka beli. Saat dibuka, ternyata isinya bukan narkoba maupun senjata, melainkan hewan eksotis yang dibawa secara ilegal. What is it? Guns? Drugs? Karena panik, mereka berdua pun tak lagi menggunakan logat gangster mereka yang membuat penyamaran mereka diketahui oleh The Ghost. Lalu terjadilah adegan tembak-tembakan antara Smith dan Jenko melawan Ghost dan para anak buahnya. Mereka berdua pun terjebak di dalam kontainer yang berisikan berbagai hewan eksotis yang dikendarai oleh The Ghost. Karena menabrak mobil kesayangan mereka, Jenko yang marah pun langsung memanjat box kontainer itu untuk menangkap The Ghost dan anak buahnya yang berada di dalam mobil truknya. Saat Jenko hendak berhasil menangkap The Ghost, Smith yang ada pauk-pauknya ini pun malah menabrak sebuah tiang besi yang membuat The Ghost berhasil melarikan diri sedangkan mereka tersangkut di sebuah tiang. Oh shit! Setelah itu mereka pun pergi ke kantor Jump Street yang baru. Bagi yang belum menonton film pertamanya, Jump Street itu adalah nama dari departemen mereka yang bertugas menangani penyeludupan narkotika. Berbeda dengan di film sebelumnya, kantor Jump Street yang sekarang terlihat jauh lebih keren dan mewah. How you bitches like Jump Street now? Hey. Espresso bar? Thinking about a Shark Tank over there. I like sharks. Di sini, Kapten Dixon pun meminta Smith dan Jenko kembali berpura-pura menjadi saudara dan melakukan penyamaran sebagai mahasiswa di sebuah kampus untuk menangkap seorang gembong narkoba yang berada di kampus tersebut. Narkoba jenis baru itu bernama Wi-Fi.
motherfucker. Wi-Fi stands for work hard, yes, play hard. Lalu Kapten Dixon memberikan berkas yang memperlihatkan seorang wanita yang bernama Cynthia Watson yang merupakan salah satu mahasiswi di kampus tersebut yang meninggal setelah mengkonsumsi Wi-Fi. Kapten Dixon pun memberikan sebuah foto yang memperlihatkan saat Cynthia sedang membeli narkoba tersebut dari seorang pengedar. Infiltrate the dealer, find the supply. Keesokan harinya, mereka pun pergi ke kampus tersebut Listen to my family to pretend to go to college. dan tinggal di sebuah asrama. Oh, Joe, that looks like cum. Okay, alright. Di sini mereka bertemu dengan yang bersaudara yang terlihat sangat kompak. Oh snap, man, we're still saying the same thing. This is amazing. Tidak mau kalah kompak dari mereka, Smith pun menunjukkan bahwa sebagai saudara dirinya dan Jenko juga sangat kompak. I don't know. Anger, quicksand, Singkat cerita, setelah gagal mendapatkan petunjuk siapa pengedar narkoba yang berada di kampus tersebut, Smith dan Jenko pun memutuskan untuk mendatangi Pak Walter dan Eric yang merupakan pengedar narkoba yang berhasil mereka tangkap di film sebelumnya. I want out of you, man. We're shooting my penis off? Yeah. Don't sweat it, brother. You guys want to see it? No. Mereka berdua pun meminta petunjuk kepada Pak Walters yang ada GG-nya ini untuk memberitahu mereka siapa pengedar narkoba di kampus itu. Karena dulunya Pak Walters adalah pengedar narkoba di SMA mereka ditugaskan, Smith dan Jenko pun berpikir kalau Pak Walters mungkin mengetahui sesuatu. Kemudian lewat Pak Walters, mereka pun baru menyadari bahwa sang pengedar narkoba yang mereka cari memiliki tato aneh di tangannya. Tanpa pikir panjang, mereka pun langsung menemui pria yang biasa membuatkan tato untuk anak-anak kuliah di kampus mereka. Di sini, pria pembuat tato pun mengatakan bahwa ia pernah membuatkan tato itu untuk seorang pemain football di kampus mereka. I know exactly who he's talking about. Keesokan harinya, mereka pun langsung mengikuti olahraga football. It's a weird time to be Q-tipping. Lewat adegan jatuhin benda ala-ala FTV di SCTV, di sini Jenko bertemu dengan seorang pria bernama Zook. Dude, I'm sorry, I got my Q-tip in your meat, bro. Yeah, it's Brad. I'm dude. Nice to meet you. Nice to meet you. Jenko yang memiliki kemampuan atletis di atas rata-rata pun cukup mudah untuk memenangkan pertandingan football. Dirinya pun langsung disukai oleh para pemain yang lain. Alright, you wanna take that sleeve off? Kemudian Jenko pun bertemu dengan pria bernama Rooster yang memiliki ciri-ciri cukup mirip dengan yang diberitahu oleh pria pembuat tato sebelumnya. Hey, Kemudian Zook mengundang Jenko untuk datang ke pesta mereka nanti malam. Smith yang sebenarnya tidak diundang malah mengiyakan ajakan dari Zook untuk pergi bersama Jenko ke pesta tersebut. Lalu malam hari pun tiba. Mereka berdua pun datang ke pesta itu. Di sini entah kenapa, Zook dan Jenko terlihat sangat cocok dengan satu sama lain. Smith yang melihat kedekatan mereka berdua pun tampak terlihat kesal. Sementara Jenko sedang asik mengobrol dengan Zook, Smith pun berinisiatif untuk mengobrol dengan Rooster, salah satu orang yang mereka curigai merupakan pengedar narkoba di kampus. Yo, what the fuck are you doing, dude? Tak lama kemudian, Zook pun mengajak mereka untuk naik ke atas atap rumah. Smith yang kemampuan atletisnya cukup buruk, tidak bisa naik ke atas atap itu, seperti Jenko dan Zook. Karena merasa tidak nyaman berada di pesta tersebut, Smith pun memutuskan untuk pulang dari pesta itu. Hey, Maya Angelou. Saat perjalanan pulang, ia bertemu dengan seorang wanita cantik bernama Maya. I'm an art major. Maya sendiri merupakan mahasiswi dari jurusan seni. Think about that. Two beings leaning up against each other in perfect balance. You can't admit that it looks exactly like testicles. Setelah sedikit melakukan perbincangan, Maya mengajak Smith ke gedung seni, tempat biasa dirinya menghabiskan waktu bersama teman-temannya. Di sini terlihat hubungan antara Smith dan Jenko yang mulai merenggang, di mana Jenko lebih suka bermain bersama kelompok football Zook, sedangkan Smith menghabiskan waktu mengobrol bersama para mahasiswa jurusan seni. Picasso. Right? I've been told that. Setelah berpesta, Maya pun mengajak Smith untuk masuk ke kamarnya. Do you want to come in? It's only two. We usually go to dinner like. The fans used to rush the field after every win and tear on the goalpost. Coach, hold on, guys. Di sisi lain, Zook yang merasa Jenko memiliki skill yang bagus meminta dirinya
untuk masuk ke dalam klub football mereka. Awalnya Jenko menolak, tetapi karena Zook dan dirinya memiliki mimpi yang sama, Jenko pun akhirnya memutuskan untuk bergabung. Like my entire life. Yeah. Oh no. Yes! Tak lama kemudian, Jenko melihat tato Zook yang mirip dengan tato yang berada di foto saat Cynthia membeli narkoba dari sang pengedar yang diberikan oleh Kapten Dixon sebagai petunjuk bagi Smith dan Jenko sebelumnya. Keesokan paginya, Smith pun terbangun di kamar Maya. Ternyata tadi malam mereka berdua sudah melakukan perkentuan. Di sini Smith berkenalan dengan seorang mahasiswi yang bernama Mercedes, yang merupakan teman satu kamar Maya. Mercedes sendiri dulunya adalah teman satu kamar dari Cynthia, yaitu orang yang mati sehabis mengkonsumsi narkoba bernama Wi-Fi. Di markas, Smith pun memberitahu bahwa ia telah melakukan perkentuan dengan salah satu mahasiswi cantik di kampus mereka. Don't wake up my dick. Fluid on the red eye, hasn't gotten a wink of sleep. One of us got laid last night. Schmidt? Sebagai atasannya, Kapten Dixon pun sangat bangga kepada Smith. Give me some. Give me some. Come on! Di asrama, Jenko memberitahukan Smith bahwa Zook memiliki tato yang mirip dengan yang berada di foto yang diberikan oleh Kapten Dixon. Zook has it. Zook has a tattoo? Malamnya, mereka pun pergi ke markas klub football untuk mengetahui apakah Zook adalah pengedar narkoba atau bukan. Smith dan Jenko pun mencoba memasuki markas mereka. Mereka berdua pun diam-diam memasang beberapa alat perekam dan kamera pengawas untuk mengamati gerak-gerik para anggota klub football. Lalu, karena keteledoran Smith, Zook pun mengetahui ada orang yang mengamati klub mereka. Kemudian, Smith dan Jenko pun langsung melarikan diri dari tempat itu. No, you're just paranoid because we're about to trip balls. Sayangnya, Zook and the gang berhasil menangkap mereka berdua. Menyangka mereka berdua akan dibunuh oleh Zook, ternyata mereka hanya ingin mengajak Jenko dan Smith untuk bersenang-senang. Vodka? Welcome to Zeta! Fight Beberapa hari kemudian, berkat kerjasama antara Zook dan Jenko, mereka berdua pun berhasil membawa klub mereka menjadi juara. Hal ini pun membuat hubungan antara Zook dan Jenko menjadi lebih dekat lagi. Tetapi di sisi lain, Smith sebagai sahabat dekat dari Jenko merasa seperti telah kehilangan sahabat baiknya. Keesokan harinya, terdapat acara pertemuan antara orang tua di kampus mereka. Smith lalu memperkenalkan orang tuanya kepada Maya. Hi, I'm Annie. I'm your new mother-in-law. Yang mengejutkan di sini adalah Hurry up. Your mama done found the table she wanted. Maya pun memperkenalkan Smith sebagai teman kencannya kepada ayahnya, yang notabene-nya adalah atasan Smith sendiri di kepolisian. How's your classes going, Doug? Wajah Smith pun sangat panik sekaligus ketakutan. Hal ini pun diperparah dengan Maya yang mengatakan kepada mereka bahwa Smith pernah masuk ke dalam kamarnya. Then what happened? Watched it a couple times. Kapten Dixon yang marah pun melampiaskan emosinya kepada makanan-makanan yang disediakan di acara tersebut. Give me the goddamn string beans. This pork shit got taking it out on the Wanna go to the movies? Break your motherfucking legs. Break your legs. Selesai acara, Maya pun sangat marah atas apa yang ayahnya lakukan di acara itu. Ia begitu malu. Di sisi lain, Smith pun semakin ketakutan karena diteror lewat SMS oleh kaptennya sendiri. Setelah melakukan penyelidikan terkait tewasnya Cynthia dan merasa ada yang salah dengan petunjuk yang diberikan kepada mereka berdua, Smith dan Jenko pun pergi ke markas untuk menemui Kapten Dixon.
Karena kejadian di acara pertemuan orang tua sebelumnya, Smith pun begitu ketakutan dengan Kapten Dixon sampai-sampai ia harus mengenakan rompi anti peluru. Terlihat di sini, suasana sangat tegang. Jenko yang tidak mengetahui apa-apa pun merasa sangat kebingungan. Namun setelah Kapten Dixon menunjukkan foto Maya, Jenko pun sadar bahwa Smith sudah melakukan perkentuan dengan Maya, putri dari kaptennya sendiri. Oh shit! Oh shit! No! That is not happening right now! Every time you say that shit, that's another foot in your ass. No! Smith fucked the captain's daughter! You fucked Captain Dixon's daughter? You actually high-five Schmidt for fucking your daughter. Jenko yang gak ada otak ini pun malah justru memanas-manasi Kapten Dixon untuk memukul wajah Smith dengan sangat keras. Setelah itu, Smith dan Jenko pun berpendapat kepada Kapten Dixon bahwa bisa jadi Cynthia yang awalnya mereka anggap korban bukanlah korban, melainkan adalah pengedarnya. Kemudian karena mereka sudah tidak lagi menerima dana, dikarenakan penyelidikan yang dilakukan oleh Smith dan Jenko belum membuahkan hasil sampai saat ini, Kapten Dixon pun meminta mereka untuk secepatnya menangkap sang pengedar narkoba itu. Setelah itu, Smith dan Jenko pun langsung melakukan penyelidikan ke kamar yang dulunya dihuni oleh Cynthia. Sampai akhirnya mereka menemukan petunjuk bahwa selama ini sang pengedar narkoba itu melakukan transaksi kepada para pembelinya di dalam perpustakaan kampus yang sepi dengan cara menyelipkan narkobanya ke dalam sebuah buku. Di saat bersamaan, Jenko harus ikut ke dalam pertandingan pada hari itu yang membuat Smith harus rela melakukan penyelidikan tersebut seorang diri. Ternyata The Ghost, yaitu gembong narkoba yang diperlihatkan di awal film sebelumnya, memiliki keterlibatan dengan sang pengedar narkoba. Kemudian Smith pun langsung memberitahukan Jenko. Setelah memenangkan pertandingan, Jenko pun langsung pergi menemui Smith di perpustakaan. Bukannya melakukan penyelidikan secara sembunyi-sembunyi, Jenko yang emosi pertandingannya diganggu oleh Smith pun malah mengajar anak buah dari The Ghost. Alhasil, penyelidikan mereka pun diketahui oleh The Ghost. Kemudian, Jenko memberitahu Ghost dan anak buahnya kalau mereka akan ditangkap. Where's your gun? What? Do you have guns? No. Karena tidak membawa pistol untuk menangkap The Ghost, Jenko dan Smith pun berakhir menjadi bulan-bulanan The Ghost dan anak buahnya. Hurry up, okay? I'm not like fucking Spike. That's the car you got? I'm sorry, it's not a fucking Lambo. Shut up and get in. Adegan pun berlanjut menggunakan mobil. Di sini, Jenko dan Smith menggunakan sebuah helm berjalan untuk melarikan diri dari kejaran The Ghost. Please do something about how slow this thing's going. Oh shit. That isn't like a little helmet machine. Di tengah kejar-kejaran, Jenko memberitahukan keinginannya untuk tetap berada di klub football itu bersama dengan Zook, agar bisa mengikuti pertandingan yang akan diselenggarakan pada tahun depan. Singkat cerita, Smith dan Jenko pun berhasil melarikan diri dari The Ghost di tengah keramaian. Di sini, Smith pun memutuskan untuk berpisah dengan Jenko dan meminta Jenko untuk mengejar mimpinya bermain football. Setelah kehilangan sahabat baiknya yaitu Jenko, kini Smith pun juga harus rela kehilangan Maya, yang merasa tertipu oleh Smith yang ternyata selama ini menyamar menjadi seorang polisi. Lalu, entah bagaimana caranya, tiba-tiba polisi dari departemen lain berhasil menangkap seorang dosen psikologi yang dicurigai sebagai gembong narkoba karena tengah ditemukan menyimpan narkoba Wi-Fi dalam jumlah besar. Smith yang berpikir bahwa polisi sepertinya salah menangkap orang, mengambil berkas yang berisi kasus tersebut dan mulai menganalisanya.
gonna be like this, dude. Walaupun kini Schmidt dan Jenko telah terpisah, tetapi mereka tidak bisa menyembunyikan fakta bahwa mereka saling merindukan satu sama lain. Karena hal itu, Jenko pun memutuskan untuk menemui Schmidt kembali. Glad you're having a good time with yourself. I'm a solo artist now, like Beyonce. Ternyata Jenko juga berpikir kalau kepolisian telah menangkap orang yang salah sama seperti apa yang dipikirkan oleh Schmidt. Lewat berkas kasus yang telah dianalisanya, Schmidt pun menduga bahwa The Ghost adalah ayah dari seorang mahasiswi yang merupakan pengedar narkoba di kampus mereka. Sama seperti Schmidt, Jenko pun ternyata selama ini masih melakukan penyelidikan terhadap kasus tersebut dan menemukan informasi bahwa The Ghost and the Gang akan melakukan transaksi dalam jumlah besar di Meksiko. Tanpa pikir panjang, Schmidt dan Jenko pun langsung berangkat menuju Meksiko untuk menemukan tempat Ghost berada. Grenade. Why are you gonna go there? It's just insanity. Feels right. Cool tingling. Singkat cerita, setelah melakukan persiapan, mereka pun menemukan tempat persembunyian dari The Ghost dan para anak buahnya. We're gonna get all these kids. Ternyata tanpa diduga, pengedar narkoba yang berada di kampus mereka adalah Mercedes, yaitu mahasiswi yang merupakan teman sekamar dari Maya yang ditemui oleh Schmidt sebelumnya. Di sini, The Ghost adalah seorang gembong narkoba, sementara Maya putrinya bertindak sebagai pengedar. Tujuan dari Mercedes sendiri adalah untuk membuat semua orang kecanduan dengan narkoba jenis baru yang bernama Wi-Fi tersebut agar menaikkan penjualan mereka secara drastis. Lalu di sini pun diketahui bahwa dosen psikologi yang ditangkap oleh kepolisian sebelumnya merupakan dosen yang dijebak oleh Mercedes karena memberinya nilai mata kuliah yang kurang bagus. Lalu ternyata yang bersaudara yang ditemui oleh Schmidt dan Jenko di asrama sebelumnya adalah anak buah dari Mercedes. Mercedes sendiri ternyata adalah orang yang sudah membunuh Cynthia, yaitu korban dari narkoba Wi-Fi yang tertera di berkas yang diberikan oleh Kapten Dixon sebelumnya. Oke, sampai di sini akhirnya semua pun terjelaskan. Tak lama kemudian, Schmidt dan Jenko pun langsung masuk ke tempat itu untuk mencoba menangkap Mercedes dan The Ghost. Lalu saat mereka berdua terdesak, Kapten Dixon dan para anak buahnya pun langsung mengepung tempat itu. Spring break yourself, fool. We're here. And we about to jump in your ass. Right in the crack. Singkat cerita, adegan tembak-tembakan pun terjadi di tempat itu. No one's getting shot. Oh my god. This is a shootout. Demi menyelamatkan putrinya Maya, yang ternyata berada di tempat itu juga, Kapten Dixon pun harus rela menjadi sandera dari Mercedes. Kemudian, Schmidt dan Jenko pun keluar untuk menyelamatkan Kapten Dixon. Mereka pun melakukan aksi mengambil mobil ala-ala GTA dan menaiki sebuah mobil mewah. Entah polisi macam apa orang ini nggak ngerti aku udah. I need to drive because you're faster on foot. What? I don't get to drive the Lambo? No, yo, come on, let's go. Lalu mereka berdua pun berpencar. Schmidt pergi untuk menangkap Mercedes dan menyelamatkan Kapten Dixon. Sementara Jenko mengajar The Ghost. Singkat cerita, mereka pun sampai di sebuah gedung. Di sini, Schmidt pun berkelahi melawan Mercedes. Bring it. Girl fight. Oh. No! What? No! What were you doing? Mr. and Mrs. Smithing me. I'm not Mr. and Mrs. Smithing you. This wasn't a sexy fight. Look Making at a face that is sexy I don't to me. even want to kiss you. Then stop trying. You're making it so uncomfortable. This is the most uncomfortable fist fight I've ever been in. No, you're leaning in I again. didn't know if we were gonna punch or kiss. Pretend this never happened because I feel so awkward. Setelah mengalahkan Mercedes, Schmidt pun pergi ke atas atap bangunan bersama Jenko untuk menangkap The Ghost yang akan menaiki helikopter. Kemudian Jenko pun melompat ke helikopter yang dikendarai oleh The Ghost. Lalu Schmidt yang melihat Jenko butuh pertolongan pun ikut melompat juga ke helikopter itu.
Singkat cerita, Smith dan Jenko pun berhasil mengalahkan The Ghost. Setelah semua yang terjadi, kini Smith dan Jenko pun kembali berbaikan. Thank God. Atas keberhasilan mereka, Kapten Dixon pun memberikan ucapan selamat kepada Smith dan Jenko. Lalu mereka pun diberikan misi untuk kembali menyamar. Yang mana kali ini mereka akan masuk ke sekolah kedokteran. You two sons of bitches are going to medical school. Melakukan pertukaran antar pelajar ke Rusia. Masuk ke sekolah kelautan, sekolah seni, sekolah memasak, sekolah penerbangan, sekolah ninja, sekolah pemadam kebakaran, alah udahlah, capek saya jelasin semuanya banyak kali. Lalu film pun berakhir. Menurut saya pribadi, film ini cukup identik dengan film yang sebelumnya. Hanya saja, jika di film sebelumnya Smith yang mendapatkan banyak teman-teman keren, kali ini justru Jenko lah yang demikian. Lalu, menurut saya yang paling keren di sini adalah acting dari Ice Cube yang seperti tidak sedang berakting. Keren banget lah pokoknya, rapper terkece, tersolid, terkeren, tersuper di dunia inilah pokoknya lah. Nggak ada lawan. Oke, karena takutnya videonya bakalan kepanjangan, maka akan saya akhiri sampai di sini saja. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.